Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 4. Hari ini kita ada kegiatan podcast, review film dan interview film yang berjudul Satu Napas Panglima Besar. Nah, itu film yang menceritakan tentang perjuangan Jenderal Sudirman. Nah, jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Raihan Azdilal Faizi. Bisa dilanjut? Saya Putra Sika Prasetya. Lanjut. Saya Najib Utari. Nah, mari kita mulai saja podcastnya. Jadi pertama, karena kita pasti sudah menonton film tersebut, aku mau tahu nih pendapat teman-teman, review filmnya dong. Bagaimana pendapatnya tentang film tersebut? Kita mulai dari Bang Putra deh. Oke, terima kasih untuk mengenai review tentang mengenai film itu. Sekian diawali dari tentang musyawarah atau penunjukan Panglima Besar TNI. Nah, dalam musyawarah itu didapatkan dari masyarakat untuk menunjuk Jenderal Besar kita Jenderal Sudirman sebagai Panglima TNI dan memimpin Indonesia waktu itu. Karena dalam sewaktu setelah kejadian itu para pejabat kita diculik Belanda. Nah, karena Jenderal Sudirman sudah mendapatkan mandat oleh masyarakat, beliau mempunyai visi untuk mengusir Belanda dari Indonesia. Nah, dalam rencananya beliau membuat Jawa jadi medan perang gerilya yang luas serta menjadikan Belanda kehabisan logistik dan waktu. Bersatunya TNI dan rakyat yang akhirnya memenangkan perang dengan ditandatanginya perjanjian Rom-Ruyen. Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan RI seutuhnya. Nah, dalam perjalanan gerilya tersebut, di film tersebut, Jenderal Sudirman menggunakan hanya sedikit pasukan, hanya sejumlah 12 orang untuk mengalahkan tentara Belanda. Dan medan perangnya di Pulau Jawa yang mungkin bisa dibilang tentara Belanda tidak bisa membuat strategi di lokasi tersebut. Hingga akhir dari film tersebut, Jenderal Sudirman mendapatkan surat dari istana, yang pertama dari Soekarno dan yang kedua dari Sultan. Dari surat pertama, Jenderal Sudirman di situ belum percaya sebetulnya bahwa Indonesia telah bebas dari Belanda, dikarenakan Jenderal Sudirman yang pernah dikhianati. Namun setelah surat kedua dari Sultan, Jenderal Sudirman mulai berpikir-pikir lagi jika perjuangannya tersebut mungkin memang benar-benar sudah tercapai. Dan akhirnya Jenderal Sudirman bersedia untuk datang ke Istana Negara Yogyakarta, dan beliau di sana bertemu dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan selanjutnya mereka berpelukan dan mengumumkan bahwa perjuangannya tidak sia-sia atau bisa dibilang berhasil. Baik, terima kasih Bang Putra. Itu sangat lengkap sekali ya, alur ceritanya diringkas dengan sangat padat dan sangat lengkap. Baik, karena kita sudah mendengar alur ceritanya, mari kita tanyakan kepada Bang Najib bagaimana penilaian tentang film tersebut. Silakan Bang Najib. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini sih hanya menambahkan sedikit ya teman-teman, bahwa film ini sangat layak ditonton oleh kaum remaja. Tidak hanya remaja, bisa anak-anak, bisa orang tua, karena mengajarkan banyak hal seperti apa kerja keras, kemudian bekerja secara ikhlas, sabar menghadapi cobaan dan sebagainya. Jadi di sini begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam film tersebut dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas pendapat tentang filmnya, penilaian filmnya. Luar biasa sekali ya review pendapat dari teman-teman. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa saja nilai-nilai bela negara yang ada di film tersebut. Kita berikan pertanyaan ini kepada Bang Putra terlebih dahulu.
Silahkan Bang. Ya, terima kasih Mas Raihan. Nilai dari bela negara ya dari film tersebut. Di sini mungkin hampir semuanya bisa kita masukkan ke dalam sini, mulai dari semangat tanggung jawabnya ketika beliau mendapatkan mandat, lagi bagaimana cinta tanah air beliau untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, hingga padahal beliau mempunyai penyakit paru-paru yang dimana paru-parunya yang satu sudah tidak berfungsi, namun beliau tetap berjuang untuk keutuhan bangsa Indonesia. Iya, terima kasih penyampaian nilai-nilai bela negara yang ada di film dari Bang Putra. Kita lanjutkan kepada Bang Najib. Dipersilahkan tuh Bang Najib. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya tidak panjang lebar teman-teman. Mungkin saya akan mengkutip dari cerita yang film di situ. Ada kan Jenderal Sudirman diajak berkhianat oleh salah satu tokoh di film tersebut dan beliau menolak. Dari sekian di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa setia kepada Pancasila itu sangat penting teman-teman. Karena apa? Kalau kita tidak setia dengan Pancasila, itu akan menjadikan seperti berkhianatlah kita kepada bangsa. Oleh sebab itu sangat pentingnya kita memaknai nilai-nilai Pancasila. Itulah nilai-nilai bela negara yang disampaikan oleh teman-teman kita. Kalau dari saya ingin mengutip di Rela Berkorban, tentang beliau mengorbankan fisik beliau, mengorbankan tenaga beliau untuk berperang. Walaupun kita sudah tahu tadi beliau dalam keadaan sakit, namun beliau tetap menggunakan akalnya untuk berperang, untuk mengatasi keterbatasan senjata yang dimiliki. Beliau kabur ke hutan dan mengelabui para tentara Belanda dengan taktik perang gerilya. Sungguh luar biasa ya. Baik, kita lanjut di pertanyaan terakhir. Apa saja nilai-nilai bela negara yang dapat diimplementasikan dari film tersebut? Baiklah, kita mulai dari Bang Putra, silahkan. Oke, untuk implementasi dari nilai-nilai yang ada di film itu, untuk di waktu sekarang ini sebenarnya masih banyak sekali yang ada di dalam film itu. Mungkin dari seperti kita bekerja sesuai tupoksi kita bisa menjadi contoh dari film tersebut. Selanjutnya datang tepat waktu, terus bekerja mementingkan kepentingan umum dari kepentingan pribadi maupun keluarga. Ya, bisa dilanjut Bang Dip tentang implementasinya. Siap, terima kasih. Mungkin di sini implikasinya dari film tersebut ialah seperti kita bekerja secara ikhlas. Ikhlas ini maksudnya kita tidak menerima pendapatan yang bukan hak kita, seperti gratifikasi, entah itu korupsi dan sebagainya. Yang kedua, kita harus punya sikap disiplin yang kuat. Contohnya saja seperti Jenderal Sudirman tadi, walaupun beliau sedang sakit, beliau tetap disiplin untuk berjuang mempertahankan Indonesia. Dan yang terakhir, kita sebagai ASN yang baik, kita mempunyai keimanan yang kuat kepada Tuhan agar selalu bisa diberikan jalan yang lurus. Baik, terima kasih. Itu adalah penyampaian dari teman-teman tentang implementasi yang dapat kita ambil dari film tersebut. Kalau dari saya mengutip dari kepemimpinan Jenderal Sudirman. Di masa sekarang, kepemimpinan Jenderal Sudirman sangat perlu kita jadikan pedoman bahwa kita masing-masing sebagai ASN, pribadi ASN, kita harus memiliki kepemimpinan tersebut agar nantinya dalam koordinasi dari suatu tim akan terjalin dengan baik. Ya, baik, karena pertanyaannya sudah selesai, sudah habis, mari kita closing. Kita tutup acara podcast review film dan interview film Satu Napas Panglima Besar. Baik, saya Raihan Asdil Alfaizi. Saya Putra Sika Prasetya. Saya Najib Uhtari. Kami dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.